Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Alif Mirzania, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis kelas E. Di sini kami dari kelompok 4 akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan teknik eksponensial smoothing. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri Hanifah Azahra, kemudian anggota yang kedua ada Syeika Ramani Hakim, dan ada Safirul Naufal Alfaris. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan teknik simple exponential smoothing. Ntar saya hapus dulu yang ini. Nah, di sini caranya itu untuk data yang pertama itu kita pakai sama dengan data yang pertama terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk data yang kedua kita di sini kita bisa menggunakan rumus simple exponential smoothing ini. Di sini kita juga akan membandingkan dari ketiga alfa, ada alfa 0,5, 0,1, dan 0,15. Nah, di sini rumusnya sama dengan alfa, kita pakai alfa yang pertama terlebih dahulu. Alfa dikalikan dengan Y-1. Y-1-nya ini pakai kurs beli yang pertama, kemudian ditambah buka kurung 1 minus alfa, alfanya ini. Jangan lupa kalau alfa itu kita dikunci terlebih dahulu pakai FNF4, kemudian kita tutup kurung, dikalikan dengan head YT-1 ini. Nah, YT-1 ini kita ambilnya di Y untuk alfa yang pertama, itu yang ini. Ini jangan lupa untuk alfanya kita kunci. Nah, kemudian tinggal di enter. Kemudian yang ini kita drag ke bawah, hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk alfa yang kedua juga sama. Yang pertama kita pakai terus beli data yang pertama, kemudian yang kedua kita pakai rumusnya. Karena ini cari alfa yang kedua, di sini kita pakai alfa yang 0,1. Jadi sama dengan alfa kita kunci, kemudian dikali dikali dengan YT-1. Itu kembali lagi ke kurs beli yang ini di kolom A2, ditambah, buka kurung, mohon maaf, ditambah, buka kurung, 1 minus alfa, alfanya 0,1, kemudian kita kunci terlebih dahulu, kemudian ditutup kurungnya, dikalikan dengan head YT-1. Nah, ini pakai alfa yang kedua atau Y dengan alfa yang kedua. Pakai yang di kolom C2 ini. Tinggal di enter dan kita drag ke bawah. Kemudian yang ketiga ini juga sama, kita pakai data kurs beli yang pertama dulu, kemudian yang kedua baru kita pakai rumus, karena ini pakai alfa yang ketiga, jadi kita pakai yang 0,15 ini, kita kunci terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan YT-1-nya, kembali lagi ke kolom A2, kemudian ditambah, kita buka kurung, 1 dikurangi alfa yang ketiga, 0,15, dikunci lagi, kemudian kita tutup kurung, dikalikan dengan YT-1 untuk alfa yang ketiga, itu di kolom D2. Kemudian tinggal kita drag ke bawah. Nah, hasilnya udah muncul. Kemudian untuk mencari ME-nya, di sini ada min error. Ini juga udah tertera rumusnya, yaitu YT dikurangi head YT. Nah, ini YT yang dimaksud itu adalah kurs beli, sedangkan head YT yang ini itu untuk Y yang mempunyai alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Caranya tinggal sama dengan kurs belinya, kita klik, kemudian dikurangi dengan, karena ini ME untuk alfa yang pertama, jadi kita pakai Y untuk alfa yang pertama. Tinggal di enter, kita drag ke bawah. Kemudian yang ME2 ini juga sama, tinggal kurs belinya dikurangi dengan Y untuk alfa yang kedua. Enter, terus kita drag ke bawah. Kemudian yang ini juga sama, kurs beli dikurangi, maaf, ini dikurangi ya, dikurangi dengan Y untuk alfa yang ketiga. Itu di kolom D2, enter, dan kita drag ke bawah. Nah,
Kalau udah semua, kemudian di sini akan kita cari rata-ratanya atau average-nya. Average-nya kita kasih ya. Average. Dan yang ini drag atas. Ya, keluar 21,6. Yang ini juga sama. Ini sama dengan average. Rumus average juga kurang. Kita klik yang ini, kemudian kita drag ke atas. Ntar bisa 10,6. Yang ini juga sama. Itu sama dengan average. Average ya. Kita klik yang data yang terakhir, kemudian kita drag ke atas, enter. Ini udah ada nilainya untuk FI 121,6, untuk ini 10,6, dan FI yang ketiga itu 6,9 gitu ya teman-teman. Nah, ini kita isi di E1000 ya tadi. Kemudian yang ini ada di kolom F2, yang ini ada di kolom G, 1000. Nah, nah dari sini udah terlihat ya teman-teman, ada hasil error dari masing-masing ketiga alfa ini tadi. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa pada metode simple exponential smoothing, error yang paling kecil itu ada di 6,9 yang menggunakan alfa ketiga, yaitu alfa 0,15. Sehingga pada metode simple exponential smoothing ini paling tepat menggunakan alfa yang ketiga, yaitu alfa yang 0,15 ini tadi ya teman-teman. Seperti itu. Ini untuk yang kedua kita pakai teknik Holtz. Di sini udah saya cantumkan rumus-rumusnya. Nah, di teknik Holtz ini kita akan membandingkan dua alfa dan dua beta. Nah, untuk yang pertama ini ada kolom TT. Untuk yang pertama ini kita isi 0 terlebih dahulu. Kemudian data yang kedua baru kita menggunakan rumus. Nah, di sini udah ada rumus TT, itu dia menggunakan beta, beta yang pertama. Jangan lupa alfa dan beta itu dikumpulkan terlebih dahulu. Beta, kemudian dikalikan dengan LT min LT1. LT-nya yang ini, kurangi LT minus satunya yang ini. Dan kita kurung, dan ditambah dengan 1 minus beta. Betanya yang ini jangan lupa dikunci lagi. Kemudian kita tutup kurungnya dan dikalikan dengan TT min 1. TT min 1 berarti yang di kolom B2. Kurung dan lanjut. Nah, di sini masih 0 karena LT-nya ini belum terisi ya teman-teman. Jadi tenang aja. Untuk LT data yang pertama ini kita pakai kurs beli. Kemudian untuk yang kedua baru kita menggunakan rumus LT yang tertera ini. Itu sama dengan alfa dikali YT. Kita pakai alfa yang pertama. Jangan lupa dikunci. Dikali YT. Kali dengan YT-nya itu yang ini. Kali YT kemudian tambah dengan 1 minus alfa. Alfanya jangan lupa untuk di-klik. Kemudian kita tutup kurungnya. Dikali dengan LT min 1. Satu berarti yang di kolom C2. Ditambah dengan titik min 1. Ditambah dengan titik min 1 berarti ini. Terus jangan lupa di titik kurung. Kita drag ke bawah. Nah, di sini hasilnya udah muncul.
Untuk mencari min errornya, ini rumusnya mudah ya teman-teman. Tinggal kurs beli itu dikurangi dengan TT ditambahkan dengan LT-nya. Ntar di tabrak udah muncul. Kemudian untuk alfa dan beta yang kedua ini juga caranya sama. Yang pertama kita isi 0, kemudian untuk TT yang kedua kita pakai rumus ya teman-teman, sama dengan buka kurung betanya berarti pakai beta yang kedua. Jangan lupa dikunci. Beta yang kedua dikalikan dengan LT minus LT1. Nah, LT berarti yang di sini yang di H ketiga, kemudian dikurangi dengan LT minus 1 yang di atasnya H2. Tutup kurung, kemudian ditambahkan dengan 1 minus beta yang kedua. Jangan lupa dikunci betanya. Kemudian dikalikan dengan LT-1. LT-1-nya yang ini. Kurung dan enter. Ini juga sama, karena LT2-nya kita belum cari, makanya di sini 0 terlebih dahulu. Nah, untuk LT2-nya kita pakai kurs beli pertama, kemudian yang kedua, baru kita menggunakan rumus. LT-nya yaitu alfa yang kedua, jangan lupa dikunci, alfa dikali dengan YT. YT-nya itu yang ini, kalikan dengan YT, kemudian ditambah 1 minus alfa. Yang ini alfa yang kedua, kemudian jangan lupa dikunci dulu. Kita tutup kurung. Kemudian dikalikan dengan LT-1. LT ya teman-teman, LT yang ini berarti LT-1 ditambahkan dengan TT-1. Dan kita drag ke bawah. Nah, sudah muncul, dan yang ini juga sama. Tuh, kita pakai sama dengan kurs beli dikurangi buka kurung TT dikurangin, mohon maaf ini ditambah ya teman-teman, ditambah dengan LT-nya. Kita tutup kurung, kita enter, dan kita drag. Nah, ini udah muncul semua datanya. Kemudian setelah itu kita cari average-nya. Nah, ini average-nya udah muncul ya teman-teman. Cara mencari average itu kita disama dengan average, tinggal tadi kita di D yang kedua kita masukkan sampai D yang ke 1008. Ya teman-teman. Nah, ini caranya juga sama seperti itu. Kemudian kita masukkan ke kolom tabel ini sama dengan D. Oke. Nah, jadi dari data ini kita udah menemukan errornya. Untuk alfa dan beta yang pertama itu errornya sebesar 1,64, dan untuk alfa dan beta yang kedua itu hasilnya minus 1,06. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pada metode Holt, error yang paling kecil adalah 1,06 menggunakan alfa 0,10 dan beta 0,05. Sehingga pada metode Holtz ini, yang paling tepat itu kita menggunakan alfa 0,05 dan beta 0,05. Mohon maaf, ini typo ya teman-teman. Ini harusnya di alfa 0,10. Ntar, ini harusnya di alfa 0,10. Nah, jadi error yang paling mendekati 0 itu ada di alfa 0,10 dan beta 0,05.
Oke, baik. Di sini saya Syaikah dengan NIM 21 akhiran 1086 akan menjelaskan tentang Winters method. Untuk rumusnya adalah seperti ini. Jadi untuk mencari Winters method ini kita perlu LT, TT, dan juga ST. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan membandingkan dari penggunaan 2 alfa, 2 beta, dan 2 gamma. Jadi untuk Winters method ini kan kita pakai alfa, beta, sama gamma ya. Nah, ini kita pakai dua-duanya. Jadi nanti kita bandingkan average error-nya mana yang lebih kecil. Oke, kita langsung aja. Untuk ininya udah aku sertain alfanya ya. Di sini ada alfa 0,05, lalu ada beta 0,025, dan juga ada gamma 0,1. Nah, kita perlu notice bahwa gamma yang dipergunakan itu nominalnya harus lebih besar daripada alfa dan juga beta. Oke, jadi untuk TT-nya ini sendiri, ini kita tinggal copy aja dari penghasilan Holtz yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Jadi ini udah saya kopikan dengan hasil seperti ini. Ini adalah perhitungan dari Holtz, ya TT-nya itu udah dari Holtz. Lalu kita ke bagian ST. Jadi untuk ST-nya ini sendiri, karena ini adalah ST yang pertama, maka untuk ST yang pertama ini kita hanya tinggal memasukkan angka satu saja. Seperti ini. Kita cari yang kedua, kita menggunakan rumusnya ST. Jadi ST rumusnya adalah gamma dikalikan dengan YT dibagi LT ditambah 1 dikurangin gamma dikalikan dengan ST min S. Jadi untuk ini kita masukkan sama dengan gamma. Gamma yang pertama kita kan di N3 ya. Nah, ini kita kunci terlebih dahulu. Kunci terlebih dahulu, lalu dikalikan dengan YT-nya tadi A3 dibagi dengan LT. LT-nya berarti B3. Kita tutup kurung, lalu ditambah dengan 1 dikurangin gamanya. Ini kita jangan lupa untuk kunci lagi ya. Kunci lagi dikalikan dengan dikalikan dengan ST min S. ST min S berarti yang sebelumnya. Berarti dia ada di D2 di data yang pertama. Kita enter. Nggak apa-apa kayak gini karena kita kan butuh LT. Karena LT-nya belum ketemu, jadi kita sekarang cari LT-nya. Nah, untuk LT yang pertama, itu adalah hasil dari data asli yang pertama, jadi kita copy aja seperti ini. Lalu yang kedua, kita langsung menggunakan rumusnya. Jadi rumus LT-nya itu adalah alfa dikalikan dengan YT dibagi dengan ST min S, lalu ditambah dari 1 min alfa, lalu dikali dengan LT min 1 tambah TT min 1. Nah, jadi ini rumusnya kita masukkan, yaitu alfanya ini dikunci dulu. Setelah dikunci, dikalikan dengan YT, YT kan di A3 ya tadi ya. YT dibagi ST min S. ST min S berarti di D2. Nih. Lalu ditambah dengan 1 min alfanya tadi. Ini dikunci dulu. Kurung. Setelah itu dikalikan
dengan LT-1 berarti ada di B2 ditambah dengan TT-1. TT-1-nya berarti ada di C2. Nah, ini adalah hasilnya. Ini kita tinggal tarik ke bawah aja ya. Seperti ini. Lalu untuk kurs belinya yang kita pakai alfa, beta, dan gamma yang kedua, kita cari juga ya. Kita copy aja dari sini. Nah, ini kan rumusnya sama seperti yang tadi. Jadi kita ini yang 1, lalu sama dengan ST-nya tadi, gamanya yang kedua, gamanya yang kedua ini ya, dikunci dulu, dikali dengan YT, ini dibagi dengan LT, ini, lalu ditambah dengan 1 min gamanya, dikunci, setelah itu dikalikan dengan ST min S. Ini yang J2. Nih. Nggak apa-apa. Ini copy dari ini. Terus yang ini sama dengan LT-nya alfa dikunci, lalu alfa dikali dengan YT dibagi ST min S berarti J2. Setelah itu ditambah dengan 1 min alfa yang kedua ini dikunci. Setelah itu tetap dikalikan dengan LT-1. LT-1 berarti di H2 ya. Ditambah dengan TT-1. TT-1 berarti di I2. Nah, soalnya seperti ini. Lalu, kita cari data yang baru, forecasting untuk data yang baru. Kan tadi kita datanya dari 1000, di baris ke 1001. Jadi untuk yang data ke 1001-nya, caranya adalah dengan rumusnya itu kan LT plus TTP dikalikan dengan ST min STP. Jadi untuk data yang ke 1001, carinya itu adalah sama dengan kita masukkan rumusnya. Jadi rumusnya LT, kita buka kurung dulu, LT jadi ada di B, di kolom B. Jadi untuk LT-nya kita pakai data yang ke 1000, lalu setelah itu ditambah dengan PT
Jadi TTP-nya tadi kita ada di kolom C, pakai data yang ke 1001 juga. Jangan lupa untuk ini dikalikan, TTP-nya itu dikali dengan periode. Ya, jadi P itu adalah, kalau kita cari data baru yang pertama, berarti periodenya itu adalah 1. Kalau kita cari data baru yang kedua, maka periodenya adalah 2. Nah, ini diginiin, tutup dulu. Setelah itu dikalikan dengan ST min STP, karena kita ST-nya itu tadi T-nya pakai yang 1000 ya, jadi 1000 ditambah STP-nya itu dari, karena ini kurs AUD itu pakai data harian yang 5, jadi 5 ditambah dengan periode. 5 plus 1 kan 6. Jadi 1000 dikurangi 6 adalah 994. Sedangkan jadi kita pakai TTP-nya yang ke 994, di situ ada pada D995 berarti ya. Ada di sini. Udah. Nah, kayak gitu. Ini sebenarnya sama sih rumusnya ya. Tarik aja. Nah, jangan lupa karena kita tadi yang ini rumusnya sama. Cuman ini kita ganti, ini tetap 1001 ya. Yang berganti cuman periodenya aja, berarti 2. Terus karena ini 1000, karena kita 2, berarti 1000 dikurangin 7. 1000 dikurangin 7 ada 993. Berarti dia ada di kolom 994. Kayak gini. Nah, ini kita ganti dulu ya. Ininya berarti 3. Terus yang ini. Apa? Yang ini 5 periodenya. Ya, berapa tadi ya ini? Yang ke 1007, berarti ke 6 ya. Ini untuk data yang baru. Nah, ini juga jangan lupa diganti. Berarti yang ini D-nya 93. Yang ini berarti 94. Terus yang ini berarti 93. Yang ini 93, 92. Itu 90. 5, 4, 3, 2. Oh, salah. Ini 2. 2. Terus ini 1. Ini 0. Ini berarti 989. Seperti ini hasilnya, guys. Nah, ini nggak usah ya. Udah, kita cari juga data baru untuk yang pakai alfa, beta, dan gamma yang kedua. Rumusnya sama. Jadi, ini tinggal sama dengan LT-nya. LT-nya tadi kita ada di H ya. Di LT-nya kita pakai yang ke 1000. Di sini, ini data yang ke 1000. Data yang ke 1000. Oh ya, jangan lupa untuk dikasih kurung. Ini ditambah dengan TT-nya, tambah dengan TT. TT tadi kita ada di kolom I. Berarti yang ini dikalikan dengan, sekarang kita cari untuk data yang keberapa. Ini data baru yang ke 1, berarti ditulisnya 1. Oke, terus dikalikan dengan ST min STP. Jadi sama aja sebenarnya kayak tadi ya, kita cari data
Yang 1000 berarti hariannya, data aslinya hariannya kan adalah 5. 5 plus periode yang kita cari adalah 1, 5 plus 1 adalah 6, jadi 1000 dikurangi 6 adalah 994. Jadi untuk STP-nya itu berada di kolom 995. Kolom 995, berarti yang ini. Oke. Ini adalah hasilnya. Nah, ini kita tinggal copy aja ya, daripada yang kayak tadi kita ambil satu-satu aja rumusnya. Kita tinggal kurangin kayak gini. 94, terus itu 93, itu 92, lalu 91, lalu 90, sorry, 90, dan 90 berarti 989. Jadi yang berubah itu cuman STP-nya aja. Cuman ST-min STP-nya aja. Nah, ini adalah hasilnya ya. Oke, terus yang sekarang kita cari errornya. Nah, cari errornya. Jadi, untuk mencari errornya, itu kan kurs beli dikurangin dengan moving average kan sebenarnya. Tapi kalau di ini tuh juga hampir sama sih sebenarnya. Jadi, sama dengan data aslinya, ya, data aslinya dikurangin dengan LT, TT, dan ST. Jadi, ini ditambah dengan ini, ditambah dengan ini. Jadi untuk mencari errornya itu dari LT plus TT plus ST. Kita tarik ke bawah. Nih, kita juga cari untuk yang ME kedua. Jadi ini min error sama dengan ini dikurangin, ini ditambah ini. Oke, lalu ini tinggal ditarik ke bawah aja. Nah, lalu ini min errornya kita average-kan. Jadi average-nya pakai rumus average ya. Average dari berarti K2 sampai di K 1008. Kan, ya nggak sih, sampai 1008. Di K ya? Iya benar. Kita enter. Ini juga di average-kan sama dengan average E sampai 2 sampai E 1008. Nah, seperti ini. Jadi itu guys tutorialnya. Nah, ini kita biar bagus diginiin aja. Sorry. Nah, dan biar kita melihatnya itu enak ya, jadi kita pakai yang komanya 2 aja. Nah, seperti ini.
Jadi ini untuk hasilnya ya. Oke, jadi ini perbandingan hasil dari yang sebelah kiri itu dia pakai alfanya 0,05, betanya 0,025 dan juga gamanya itu 0,1. Dia hasilnya adalah 47. 47 sedangkan kalau misalkan pakai alfa yang kedua yaitu 0,1, 0 betanya 0,05 dan juga gamanya 0,2, dia hasilnya adalah 31. Jadi kita cari error yang paling kecil, dia kan ada pada yang kedua, pada 31,7. Jadi kesimpulannya untuk yang metode Winters, dia lebih baik untuk menggunakan yang kedua dengan alfa 0,1, beta 0,05 dan juga gamanya 0,2. Halo, perkenalkan nama saya Faris. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode address. Nah, pertama kita harus menyiapkan apa itu data kos beli. Nah, ini datanya kita cari di sumber mana saja. Lalu selanjutnya kita olah datanya dengan eh, di YT1 yang dimana average B2 dibagi B3. Lalu tinggal blok aja ke bawah. Lalu selanjutnya kita mencari ET1 yang dimana B3 dikurangi C3. Nah, sebelum itu kita harus menentukan yang namanya kita menggunakan beta berapa seperti itu. Kita menggunakan 0,25 atau 0,05. Nah, di sini lalu nah selanjutnya setelah mendapatkan ET1 lalu selanjutnya kita menghitung ST1 yang dimana ini rumusnya S2 kali G3. G3 ini betanya ya, betanya berarti pakai G3 itu ET1 tadi, lalu 1 min S2. Nah ini pakai betanya 0,25, pakai 0,25. Nah selanjutnya dikali E2. E2 itu kolom ini, lalu dapat hasilnya 0,217. Lalu selanjutnya di AT1 hampir sama dengan rumus tadi, tetapi ada yang beda yaitu absolutnya lalu S2. Ini pakai beta S2 yang dimana 0,25. Lalu dikali absolut G4. G4 ini yang ini. Lalu selanjutnya ditambah 1 min 1 min beta dikali F3. F3 ini kolom ini. Kolom ini. Nah, lalu di enter nanti hasilnya ini. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu alpha. Nah, alpha ini tinggal absolut E3 dibagi F3, hasilnya 1. Nah, setelah nomor 2 ini baris nomor 2 ini apa itu sudah ada hasilnya, tinggal ngeblok aja nanti. Lalu selanjutnya ini menggunakan beta 0,05. Nah, di sini ada hampir sama dengan cara selanjutnya, tetapi beda di metode, beda di betanya. Lalu selanjutnya setelah itu, nah kita tinggal ke bawah aja. Nah, kita average saja ini hasilnya yang pakai beda 0,0. Ini yang hasilnya, lalu kita lihat hasilnya ini average, tinggal average dari baris pertama sampai terakhir yaitu 0,5 dan 0,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa error paling kecil adalah 0,5 menggunakan beta 0,05. Hingga pada metode ini paling tepat menggunakan beta 0,05. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, di sini ada beberapa hasil dari beberapa metode yang dimana ada SES, Hold, Winters, Address yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi dari 4 segmentasi penting itu menghasilkan yang menghasilkan error paling kecil yaitu metode address, yang dimana 0,5 adalah angka yang paling mendekati 0,
yang dihasilkan dari metode address menggunakan beta 0,05. Sehingga metode address adalah metode eksponensial seperti yang paling tepat untuk kurs beli mata uang AUD. Selesai, sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.